Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabila Lubis dari kelas Sastra Indonesia 2021. Nah, saya ingin membawakan perbandingan dari dua cerita pendek karya Mochtar Lubis. Yang pertama ada cerita pendek Bromo Cora, dan yang kedua ada cerita pendek Abu Terbakar Hangus. Jadi ini di dalam buku kumpulan cerpen yang diterbitkan tahun 2021. Nah, dua cerita ini sama-sama membawakan sosok orang tua. Yang di Bromo Cora membawakan cerita dari sosok ayah, bagaimana dia menghadapi pilihan-pilihan pelik yang harus dia putuskan untuk keluarganya. Sedangkan di cerpen Abu Terbakar Hangus ini menceritakan dari sudut pandang seorang ibu, tapi cerpen yang kedua lebih condong ke membahas perasaan si Safira, kebimbangan dalam dirinya, nggak terlalu membahas hubungan dia dalam kekeluargaannya. Misalnya dengan anaknya itu nggak terlalu dibahas di situ. Jadi kedua tokoh ini sama-sama dihadapkan dengan posisi-posisi sulit. Seperti yang di Bromo Cora, dia dihadapkan antara kebingungan. Dia sebenarnya ingin memutuskan Bromo Cora itu tadi. Bromo Cora ini kan penjahat yang berbaur dengan masyarakat. Nah, dia tidak ingin anaknya itu mengikuti jejaknya, tapi di sisi lain dia juga takut bagaimana anaknya ini ke depannya kalau tidak diajari sila, tidak diajari bela diri begitu. Pun dia sudah mencoba untuk keluar dari lingkup Bromo Cora tadi. Dia ingin pindah ke tempat lain, tapi karena dia sudah dikenal sebagai Bromo Cora, dia jadi tidak bisa gitu. Dia dipersulit untuk pindahannya. Maka di akhir cerita dia pun memutuskan untuk mengajari anaknya bela diri begitu. Nah, kalau di cerita kedua ini, si Safira dihadapkan dengan seringkali dia bingung bagaimana perasaannya, bagaimana sampai dia sudah berkali-kali berganti suami, berganti lelaki, tapi dia sampai akhir hidupnya dia tidak tahu sebenarnya apa yang dicarinya dari sosok lelaki itu. Dia merasa kebingungan dengan perasaannya sendiri. Bahkan di akhir cerita dia sempat didatangkan kembali sosok lelaki dari masa lalunya, tetapi dia kebingungan dan sempat terjebak lagi, dan ternyata lelaki tadi itu hanya memanfaatkannya seperti orang-orang sebelumnya. Jadi dia terus-terusan dimanfaatin sama orang lain, pada akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, sedangkan di cerita yang pertama tadi dia memutuskan untuk mengajari anaknya karena kekhawatirannya bahwa bagaimana si anaknya nanti ke depannya begitu kan. Nah, jadi cerita pertama itu si anak tidak langsung berperan untuk menyikapi orang tuanya, tetapi di cerpen kedua si anak tadi berperan langsung untuk menegur si Safira, untuk mengingatkan Safira. Nah, jadi sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.